Langkah mantap diambil oleh AC Milan dalam perjalanan mereka untuk mengukir prestasi di panggung Eropa. Dengan penampilan mengesankan di Liga Champions musim lalu, Rossoneri telah berhasil menaikkan posisi mereka dalam daftar koefisien klub UEFA. Meski begitu, jalan menuju puncak masih terbentang panjang. Dalam pengumuman resmi yang dilakukan oleh UEFA, Milan berhasil merangkak naik 4 posisi dari peringkat 37 ke peringkat 33 dalam edisi terbaru koefisien klub dengan perolehan skor mencapai 43.000. Milan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam 5 musim terakhir, terutama dalam penampilan mereka di kompetisi level Eropa. Kembali meramaikan panggung Liga Champions setelah periode yang penuh tantangan, Rossoneri telah membuktikan kualitasnya. Performa cemerlang musim lalu dalam kompetisi bergengsi tersebut tidak dapat disangkal memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian ini. Namun dalam realitas kompetitif, Milan masih harus mengejar ketertinggalan dari 5 rival Serie A. Atalanta menempati peringkat 25 dengan skor 53.000. Napoli di peringkat 18 dengan 63.000. Juventus yang kokoh di peringkat 10 dengan 80.000. Serta Roma dan Inter yang berada di posisi 9 dan 8 dengan skor 80.000 dan 81.000 secara berturut-turut. Seiring dengan peribahasa yang mengatakan bahwa kesabaran adalah kunci sukses, AC Milan tengah membangun fondasi yang lebih stabil setelah melewati masa sulit yang pernah mereka alami. Perjalanan menuju puncak koefisien klub UEFA tentu membutuhkan waktu. Harapannya, tim besutan Stefano Pioli mampu menunjukkan lonjakan kinerja yang luar biasa di musim ini. Dengan semangat juang yang berkobar, AC Milan telah meletakkan fondasi yang kuat untuk meraih prestasi gemilang di masa depan. Mereka telah membuktikan bahwa kemampuan dan dedikasi adalah faktor penentu dalam meraih posisi tertinggi di panggung sepak bola Eropa. Sementara itu, pasca kehilangan Tonali, ada 5 pemain yang pantas AC Milan rebut dari Atalanta pada barter De Ketelaere. Atalanta dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Charles De Ketelaere dari AC Milan. Kebetulan Rossoneri pun sepertinya tak keberatan melepas sang gelandang serang Belgia meski ia baru semusim saja merumput di San Siro. De Ketelaere kesulitan beradaptasi dengan lingkungan AC Milan sehingga hanya bisa memainkan 10 pertandingan saja dari 33 partai yang ia mainkan musim sebelumnya. Masih belum ada kesepakatan soal berapa harga yang siap dibayar oleh Atalanta. Dengan kontrak peminjaman juga barter tetap bisa jadi opsi. Apabila menerima pertukaran pemain, maka AC Milan sebaiknya bergegas untuk memilih salah satu dari 5 nama berikut. Yang pertama, Ademola Lookman. AC Milan memang sudah punya Noah Okafor, Samuel Chukwueze, dan Christian Pulisic yang didatangkan pada bursa transfer kali ini untuk diandalkan di lini serang musim depan. Namun tidak ada salahnya menggait Ademola Lookman. Di musim sebelumnya, Lookman langsung bisa tancap gas dan akhirnya mengemas 13 gol dan 6 assist untuk Atalanta. Tidak sia-sia investasi 9,2 juta euro La Dea yang membelinya dari RB Leipzig. Di San Siro, Lookman bisa menjadi pengganti Oliver Giroud yang kian menua dan Divock Origi yang dianggap sebagai rekrutan gagal. Selain hal menjadi penyerang tengah, ex-Fulham dan Leicester City itu juga siap dipasang sebagai sayap kanan ataupun kiri. Yang kedua ada Joachim Mehle. Ada kans AC Milan bakal kehilangan Theo Fernandes dalam waktu dekat. Dan itulah kenapa Joachim Mehle patut diperhitungkan. Dalam 25 laga, fullback kiri internasional Denmark itu bisa menyerangkan 3 gol dan 3 assist untuk Atalanta. Mobilitas Mehle yang tinggi jadi salah satu senjatanya dan semakin membuatnya cocok menggantikan Hernandez di San Siro suatu saat nanti. Yang ketiga ada Toon Koopmeiners. Jika ada pemain Atalanta yang harusnya AC Milan miliki saat ini, maka ia adalah Toon Koopmeiners. Gelandang jangkar berpaspor Belanda ini bisa membuat Il Diavolo Rosso segera melupakan Sandro Tonali. Keduanya sama-sama pemain kreatif yang bermain di sisi dalam lini sentral, plus diberkahi visi serta teknik melepas bola yang baik. Musim lalu Koopmeiners yang menjalani tahun kedua di Bergamo bisa mendulang 10 gol dan 4 assist. Akhirnya di bursa transfer kali ini ia sempat dihubungkan dengan Liverpool dan sejumlah tim top lain. AC Milan bisa meraihnya dengan Liga Champions, kompetisi yang mana tidak diikuti oleh Atalanta. Yang keempat ada Berat Gym City.
Musim lalu lini AC Milan harus bergantung pada duet Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori di jantung pertahanan. Nama pertama sebenarnya adalah bek kiri. Namun usai cedera Simon Kjaer, dia dipaksa beroperasi lebih ke tengah. Itulah kenapa bek sentral baru harus tiba di San Siro di bursa transfer musim panas ini. Berat Gym City misalnya. Sayangnya defender asal Alban ini masih terikat kontrak yang sangat panjang hingga Juni 2026, sehingga rasanya sulit bagi Atalanta untuk melepasnya. Yang kelima ada Merih Demiral. Apabila Gym City tidak bisa didapatkan, maka AC Milan bisa menyasar Merih Demiral dalam negosiasi Bartel Charles dekat layar. Demiral berusia 5 tahun lebih muda ketimbang Gym City dan kebetulan tengah mengincar kepindahan dari Atalanta. Bintang Turki ini mendapatkan tawaran dari Arab Saudi, namun sepertinya di bursa transfer kali ini ia masih ingin bertahan di Eropa dan AC Milan bisa menjadi rumah baru baginya. Sementara nasib Marco Lazetic akan diputuskan musim depan. Kisah peminjaman Marco Lazetic di paruh kedua musim lalu menimbulkan tanda tanya besar bagi karir pemain muda ini. Bergabung dari Altah asuhan Miroslav Klose, perjalanan Lazetic berakhir dengan catatan yang mengecewakan. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa AC Milan telah memutuskan nasib sang pemain setelah pengalaman peminjamannya yang pahit. Setelah mengukir prestasi positif selama 6 bulan pertama dengan mencetak 5 gol untuk tim Primavera dan bahkan meraih kesempatan tampil di tim utama, Milan mengambil keputusan untuk meminjamkan Lazetic. Altah, klub Austria yang membuka pintu untuknya, tampak sebagai pilihan yang tepat untuk mengasah bakatnya. Rossoneri percaya bahwa langkah ini membantu perkembangan Lazetic, tidak hanya dalam hal tampil konsisten, tetapi juga belajar dari seorang mantan striker house goal Miroslav Klose. Sayangnya perjalanan Lazetic di Altah tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun tampil dalam 5 pertandingan, manajer Jerman itu kemudian dipecat, menghadirkan ketidakpastian baru bagi masa depan sang pemain. Setelah periode peminjaman yang cenderung tidak konsisten, Lazetic hanya mencatat beberapa penampilan dari bangku cadangan dan belum mampu meraih posisi starter secara mantap. Cedera yang mengganggu juga membuatnya absen dalam beberapa pertandingan menuju akhir musim. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan telah mengambil langkah untuk meminjamkan Lazetic lagi semusim mendatang. Meskipun masih berusia 19 tahun dan memancarkan potensi sebagai seorang striker brilian, Lazetic saat ini memerlukan peluang bermain yang konsisten untuk mempertajam kemampuannya. Masa depannya masih penuh harapan, namun langkah peminjaman ini diharapkan akan membantu mengukir jejak yang lebih kokoh dalam perjalanan karir Lazetic.